Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita belajar tentang teks fabel. Yang pertama, pengertian teks fabel. Teks fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan binatang atau hewan yang berperilaku seperti manusia. Fabel juga merupakan cerita fiksi atau khayalan. Dalam teks fabel, terkadang memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Fabel juga disebut dengan cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Yang kedua, ciri-ciri fabel. Ada beberapa ciri-ciri fabel dalam cerita fabel. Yang pertama, tokoh yang berperan dalam fabel adalah binatang. Yang kedua, tema cerita umumnya tentang hubungan sosial. Yang ketiga, watak yang digambarkan dalam fabel menyerupai watak atau karakter manusia, seperti baik, buruk, cerdik, egois, dan lain sebagainya. Yang keempat, tokoh fabel atau binatang dapat berpikir atau berkomunikasi dan bertingkah laku seperti manusia. Yang kelima, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Yang keenam, jalan ceritanya menggunakan alur maju. Yang ketujuh, konflik dalam fabel mencangkup permasalahan dunia binatang yang hampir sama dengan kehidupan manusia. Yang ke-7, fabel lengkap dengan penggunaan latar tempat, latar waktu, latar sosial, dan latar emosional. Yang ke-8, ciri bahasa yang digunakan dalam fabel berupa dialog yang mengandung kalimat langsung dan yang menggunakan bahasa informal sehari-hari. Yang ke-9, mengandung amanat atau pesan bagi pembaca. Yang ketiga, unsur-unsur fabel. Ada beberapa unsur-unsur fabel dalam cerita tersebut. Yang pertama, tema. Yang kedua, latar. Yang ketiga, tokoh. Yang keempat, perwatakan. Yang kelima, amanat. Yang keenam, cara menceritakan. Yang ketujuh, tujuan komunikasi fabel. Yang terakhir alur. Struktur teks cerita fabel. Yang pertama, orientasi. Orientasi itu seperti bagian yang permulaannya pada sebuah cerita fabel yang berisikan dengan pengenalan cerita fabel tersebut, yang diantaranya seperti pengenalan tokoh, pengenalan latar, tempat, dan waktu. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi itu seperti klimaks sebuah cerita yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Yang berikut, resolusi. Resolusi itu seperti bagian teks yang berisikan pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan tokoh. Yang berikut, koda. Koda itu seperti bagian terakhir teks ceritanya berisikan pesan-pesan atau amanat yang terdapat di dalam cerita.
Sekarang kita masuk pada jenis-jenis fabel. Ada beberapa jenis-jenis fabel. Yang pertama fabel lokal, yang kedua fabel Nusantara, yang ketiga fabel internasional, dan yang berikut fabel alami. Baik, materi kita cukup sampai di sini. Selamat siang.